Ya, Hmm. pengakuan itu kan bisa dimaknai secara berbeda. Ada yang Oke. menyatakan bahwa pengakuan ini sifatnya apa, Mas? Pilih-pilih gitu lah ya. Pilih-pilih Oh, dan oke. ada upaya untuk bersih-bersih. Karena apa? Karena tidak Hmm. satu pun ada temuan dari PPHAM, ya PPHAM, Oke. maksudnya dalam hal pelanggaran HAM berat ini di Ya. periode kekuasaan rezim yang sekarang gitu loh. Itu kan dua periode nih dari tahun Hmm. 2014 kemudian 2019 sampai sekarang, mestinya sampai tahun 2022 ini. Nah, menurut saya kan tidak fair ya jika mengadili masa lampau itu Ya. tanpa introspeksi masa kini, gitu loh. Nah, ya Oke. apa langkah Yes, yang yes, seharusnya yes. dilakukan itu? Mestinya peristiwa besar di rezim ini pun juga harus diadili secara fair. Nah, apakah Hmm. mungkin sekarang Komnas HAM mau mengadili di rezim sekarang? Itu masalahnya. Ada kemungkinan next presiden, kan itu kan? Yes, 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 Nah, ya, itu ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah terdidik dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa di samping saya sudah hadir Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Suteki gini, baru-baru ini 3 hari yang lalu lah ya, Pak Jokowi itu mengumumkan ya terkait dengan pengakuan negara atas Hmm, 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu. hmm. Kan jenengan mungkin sudah baca ya, Prof ya. Ya, Apakah ini layak diapresiasi, Prof? Dan sebetulnya apa sih konsekuensi dari pengakuan tersebut, Prof? ya kalau untuk apresiasi harus Mas. Oh, ini sudah kerja keras itu. Hmm, oke, baik. Ya setidaknya tim PPHAM itu kan sudah kerja keras ya. Salah satunya juga dosen dari Undip itu. Wah, harus diapresiasi itu. Oh, oke. Baik, Jadi baik, baik. prinsipnya benar lah ya harus diapresiasi ya Hmm, seberapapun urgensi dari pengakuan tersebut. Nah, cuma hmm, ada banyak yang menyayangkan kenapa ini hanya persoalan pengakuan dan nanti hanya sebatas persoalan penyelesaian secara non judisial. Nah, terus yang hmm, judisialnya itu bagaimana? Jadi itu kan juga perlu untuk dilakukan. Artinya memang ketika itu ya mungkin mulai dari Komnas HAM sendiri ya. Ketika itu hmm. ada memang ditengarai ada pelanggaran HAM berat, kalau sebuah peristiwa itu kan mesti ada waktu, ada pelaku, ada korban. Kan begitu kan? Ya, Aneh kan betul. kalau ini tidak ada. Pasti ada waktu, Hmm, ya lokus, tempus, dan juga ada siapa di situ pelaku dan juga korbannya kan mesti ada itu. Nah ini persoalan yang paling berat itu kan bagaimana kemudian ketika sudah ada pengakuan itu lalu ditindaklanjuti dengan melakukan sidang pengadilan HAM sebagaimana hmm. diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 kan mestinya begitu. Nah, Oke. Hmm, konsekuensi dari pengakuan tadi berarti ya ada apa? Artinya negara mesti bertanggung jawab untuk apa? Ya, menyelesaikan pelanggaran HAM berat tersebut baik hmm, hmm. secara yudisial maupun non yudisial. Nah, yang sekarang ini kan kalau yang dikerjakan oleh PPHM itu kan nanti rekomendasi-rekomendasi yang lebih ke aspek non yudisial kan begitu. Hmm. Jadi apakah Ya, misalnya ya. pemulihan hak-hak korban, pemulihan nama baik atau apa, tapi itu sebenarnya harus kalau menurut saya sih ya harus didahului aspek yudisialnya dulu sehingga Hmm. jelas duduk perkaranya bagaimana, baru kita melakukan eh, penyelesaian secara non yudisial. Oke, baik. Prof, kalau saya lihat daftarnya, itu di nomor satu itu kan ada peristiwa 1965 ya, Ya, PKI itu. Ada juga Talang Sari. Nah, yang mm-mm. ingin saya tanyakan itu, apakah pengakuan pemerintah atas tragedi 65 ini bisa bermakna kalau pemerintah itu meminta maaf pada PKI, Prof? Nah, kalau misalkan seperti itu, apa dampaknya, Prof? Saya kok menilai tidak mesti demikian ya. Artinya tidak bisa Hmm, diartikan selalu demikian. Memang ada pihak-pihak yang mengatakan, wah ini berarti kita ini pemerintah meminta maaf pada PKI. Nah, ini hmm, hmm, persoalannya juga kembali tadi Mas dari sisi yudisial. Itu kan hmm, hmm. pembuktian siapa pelaku, siapa korban sampai sekarang kan belum terang tuh di situ. Sebenarnya siapa sih Oke, baik. pelaku, siapa korban? Hmm, hmm, Orang-orang hmm. PKI mengaku mereka sebagai korban, Korban, gitu. Terus pelakunya ya. sopo. Sementara yang
dari sisi TNI, dari sisi masyarakat yang anti PKI mengatakan, loh Anda itu pelaku kok mengaku jadi korban. Kalau Anda tidak dibegitukan, mungkin kami yang mati. Ya gitu tuh, piye? Kan itu ya. Nah, jadi ini Iya, memang persoalan komunisme sampai sekarang itu masih jadi masalah tersendiri bagi kita itu. Termasuk gerakan yang waktu itu dilakukan terutama, ya ada kan sebelum tahun 65 kan ada, 48 juga ada kan. Jadi tahun 48 juga itu besar juga itu ya, korbannya juga banyak. Nah, terkait dengan masalah ini ya, soal komunisme itu tampaknya pengakuan yang terlontar itu juga ada yang mengatakan ini nuansa Orde Lama itulah ya. Itu terlihat oke. dari statement Pak Presiden yang mengakui pelanggaran HAM berat pada 12 peristiwa terutama itu ya, mulai tadi yang dari peristiwa 1965 ya sampai 66, kemudian tragedi yang mewarnai reformasi 1998 dan seterusnya itu. Nah, yang disayangkan tadi, saya sebut tadi, tidak terdengar dari mulut Presiden, ya Pak Jokowi itu akan menyeret para terduga pelaku pelanggaran HAM berat ke Termasuk pengadilan. Talang Itu, Pak. Sari ya. Lah iyalah, Talang Sari siapa nanti ya? Ketemunya sopo gitu. Nah, jadi padahal banyak juga yang mengatakan mereka yang terlibat itu sampai sekarang tuh masih bernafas katanya. Dan diperkirakan ada di circle lingkungan rezim sekarang ini malah ada ya penulis Mas Rizal Fadilah itu ya mengatakan ada yang di antara mereka itu ada yang jadi pendukung saat kampanye di tahun 2014 maupun 2019. Nah, nampaknya pengakuan terhadap 12 peristiwa yang dianggap melanggar HAM berat itu memang ada yang mengatakan itu terkesan politis dan terkesan sekedar ingin memperlakukan atau mempermalukan, maksud saya, mempermalukan atau menyalahkan Orde Baru ya, zaman Pak Harto itu ya. Ya, Bahkan ada betul. yang ya punya maksud tertentu gitu lah ya. Jadi makanya tadi dikatakan apakah ini juga menjadi pintu awal untuk meminta maaf Ya. kepada PKI dan bagaimana kemudian ada juga upaya-upaya untuk ya dalam arti itu upaya untuk membersihkan ya nama-nama dan juga keturunan dari PKI itu. Nah, pertanyaan selanjutnya kan apakah hal ini akan menghidupkan kembali komunisme di Indonesia? Ini juga banyak jadi perhatian khusus. Nah, Iya, semua iya. itu kalau menurut saya sih ya sangat mungkin ya dengan kembali misalnya mengaktifkan organisasinya atau menunggangi kendaraan melalui ormas atau orpol lain gitu. Nah, itu ada kemungkinan-kemungkinan di sana. Nah, tapi perlu saya ingatkan di sini bahwa yang harus kita pegang itu adalah TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu Mas, ya masih ingat ya. Itu kan Oke. masih berlaku. Juga Undang-Undang nomor 27 tahun 99 itu masih berlaku. Maka di negeri ini sebenarnya apa? Tidak ada tempat untuk persemaian komunisme termasuk bangkitnya organisasi PKI. Oke, oke, baik. Prof, kalau kita ngelihat pengakuan negara atas 12 pelanggaran HAM berat itu sikap kan, Prof ya. Yang mana sikap itu pada akhirnya bisa jadi nantinya akan mengevaluasi, kemudian akan merubah kebijakan, Ya. hukum, serta juga institusi ya untuk kemudian mencegah peristiwa serupa kembali terjadi. Pertanyaannya, bagaimana, Prof, langkah selanjutnya yang seharusnya ditempuh pemerintah setelah pengakuan ini, Prof? Ya, Tadi pengakuan jenengan udah ini singgung tapi betul. ya, pengakuan itu kan bisa dimaknai secara berbeda. Ada yang Oke. menyatakan bahwa pengakuan ini sifatnya apa, Mas? Pilih-pilih gitu lah ya. Pilih-pilih Oh, dan oke. ada upaya untuk bersih-bersih. Karena apa? Karena tidak Hmm, satu pun ada temuan dari PPHAM, ya PPHAM, oke. maksudnya dalam hal pelanggaran HAM berat ini di Ya. periode kekuasaan rezim yang sekarang gitu loh. Itu kan 2 periode nih dari tahun 2014 kemudian 2019 sampai sekarang, mestinya sampai tahun 2022 ini. Nah, menurut saya kan tidak fair ya jika mengadili masa lampau itu Ya. tanpa introspeksi masa kini, gitu loh. Nah, ya Oke. apa langkah Yes, yang yes, seharusnya yes. dilakukan itu? Mestinya peristiwa besar di rezim ini pun juga harus diadili secara fair. Nah, apakah Hmm. mungkin sekarang
Komnas HAM mau mengadili di rezim sekarang, itu masalahnya. Ada kemungkinan next presiden, kan itu kan? Yes, 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 Nah, ya, itu ya, ya. jadi makanya iya, 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 betul, betul. Lanjut, Prof, lanjut. kalau kita ya ada kewajaran itulah ya, misalnya untuk saat sekarang rezim sekarang mengoreksi, ada bahkan kita akan temukan berapa banyak kan, ada ratusan ya, puluhan ratusan orang yang meninggal ya dalam waktu bersamaan. Itu terjadi pada rezim yang sekarang ini loh Mas ya. Baik itu maksudnya kurun waktu antara 2014 sampai tahun 2022 ini ada. Nah, untuk yang sudah ditetapkan sebaiknya diadili orang-orang yang terlibat dan yang masih hidup itu. Jadi saya kok supaya ada kejelasan itu ya, duduk perkaranya bagaimana. Yang tadi saya katakan, suatu peristiwa itu mesti ada tempat, ada waktu, dan ada pelaku. Siapa korban, siapa pelaku pasti ada. Ya itu tugas pemerintah untuk menemukan itu. Iya, oke, menarik. Jadi ya justru yang ingin saya tanyakan ini, tadi jenengan menyebutkan bahwa PPHAM itu tidak menemukan ya pelanggaran HAM berat ya. Tapi saya pengen dengar dalam catatan Prof. Suteki ya, apakah selama era rezim Jokowi ini juga punya yang terkategori pelanggaran HAM berat, Prof. Khususnya kepada taruhlah misalkan ormas Islam, kemudian ulama, aktivis Islam. Jenengan ngelihat itu enggak, Prof? Dan kalau misalkan jenengan ngelihat atau tidak ngelihat ya, apa sebetulnya harus dilakukan pemerintah terhadap fakta ini? Ya ini kita kembali ke soal definisi ya Mas ya. Kita kembali ke soal definisi tentang pelanggaran HAM berat itu apa. Kan cuma dua, adanya pertama genosida dan yang kedua adanya namanya kejahatan kemanusiaan, kan dua itu. Dan itu memang rata-rata ya ada sih pilihan di situ dilakukan meluas atau sistematis. Ada kriterianya banyak sekali di situ. Jadi yang bisa menentukan ada tidak adanya pelanggaran HAM berat, kalau pelanggaran HAM ada pembunuhan itu pelanggaran HAM Mas. Itu pasti pelanggaran HAM. Kayak Kanjuruhan itu pelanggaran HAM, tapi menurut Komnas HAM, itu tidak termasuk pelanggaran HAM berat kan itu. Nah, jadi selama ini kita belum mendengar ya dari Komnas HAM itu termasuk KM 50 ya, terbunuhnya 6 anggota Laskar FPI kan itu misalnya. Lalu padahal kalau soal Munir saja itu, Munir itu termasuk itu kalau nggak salah termasuk ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat itu. Nah, itu sampai sekarang belum selesai itu persoalannya. Boleh jadi juga seperti kasusnya Joshua, apakah itu juga tidak mungkin terjadi pelanggaran HAM berat misalnya. Loh, itu jadi lalu ke proses ya, berikutnya juga soal berapa ratus, 700 sampai 800 orang yang meninggal ya, petugas penyelenggara pemilu waktu 2019 itu juga itu ratusan ya, 700 sampai 800 orang konon katanya lebih dari itu. Apa itu juga tidak bisa termasuk sistematis misalnya? Nah, ini harus dicari. Nah, yang terakhir kemarin agak besar adalah yang ada korbannya 134 orang ya kalau nggak salah ya. Itu di Kanjuruhan itu. Itu kalau diteliti apakah itu juga bukan pelanggaran HAM berat? Tapi menurut Komnas HAM itu ada pelanggaran HAM tetapi bukan pelanggaran HAM berat. Nah, jadi ya kalau begitu kesimpulannya apa? Ya anggap saja di era sekarang tidak ada pelanggaran HAM berat. Sudah selesai, Mas. Setuju, Prof. Setuju. Harus ada pembuktian itu. Oke, baik. Ya. Oke, baik, seru sekali Prof. Suteki ya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya terkait dengan pengakuan negara atas 12 pelanggaran HAM berat ya, yang tadi sudah kita bahas ya. Puan dan Tuan semua juga terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Baik, terima kasih Prof. Suteki. Terima kasih Puan dan Tuan semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.